Palu, rakan lintas dunia. Berikut adalah kronologi kisah penangkapan ex-petinggi PBB oleh FBI yang menyita perhatian dunia. Cerita ini memberikan gambaran detail dari awal hingga akhir, mengungkap sisi gelap perdagangan senjata ilegal yang melibatkan penjabat internasional. Kuang Kiwan adalah mantan penjabat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjabat sebagai wakil direktur di Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, lembaga khusus di bawah PBB yang berkantor pusat di Montreal, Kanada. Wan dikenal sebagai sosok profesional dengan latar belakang kuat dalam diplomasi dan penerbangan internasional. Namun, di balik prestasi profesionalnya, Wan terlibat dalam jaringan rahasia perdagangan senjata ilegal. Informasi awal menyebutkan bahwa ia memanfaatkan posisinya di PBB untuk mengakses informasi sensitif dan membangun hubungan dengan pihak-pihak berpengaruh di berbagai negara. Antara tahun 2019 hingga 2022, Wan diduga merancang kesepakatan senjata ilegal senilai 1,1 miliar US dollar. Kesepakatan ini melibatkan senjata dari Tiongkok, termasuk pesawat nirawa atau drone, senapan otomatis, hingga perangkat militer canggih lainnya. Kemudian pelanggaran sanksi internasional. Libya yang sedang dilanda konflik internal menjadi target pasar senjata ilegal Wan. Kesepakatan ini melanggar embargo senjata internasional yang diberlakukan oleh PBB sendiri. Dan kolaborasi dengan Panglima Perang Libya. Wan bekerja sama dengan kelompok bersenjata di Libya yang dikenal loyal terhadap salah satu faksi dalam perang saudara. Wan juga disebut-sebut memiliki koneksi langsung dengan penasehat khusus Presiden Tiongkok, Xi Jinping, meskipun klaim ini belum dikonfirmasi sepenuhnya oleh pihak berwenang. Kuang Kiwan tidak bekerja sendirian. Ia diduga menjadi bagian dari jaringan internasional yang terdiri dari 7 orang. Berikut metode operasi mereka. Yang pertama, menggunakan posisi strategis. Sebagai penjabat PBB, Wan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengakses informasi tentang pasar senjata global. Yang kedua, mengatur pengiriman minyak Libya ke Tiongkok. Sebagai imbalan atas senjata, kelompok ini diduga bernegosiasi untuk mengirim minyak mentah dari Libya ke Tiongkok. Yang ketiga, komunikasi rahasia. Para pelaku menggunakan alat komunikasi terenkripsi untuk menghindari deteksi pihak berwenang. Skandal ini mulai terungkap setelah FBI bekerja sama dengan kepolisian Kanada meluncurkan investigasi rahasia sejak 2021. Berkat penyelidikan mendalam, pihak berwenang berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang mengindikasikan keterlibatan Wan. Bukti yang ditemukan meliputi dokumen kesepakatan senjata, percakapan terenkripsi antara Wan dan rekan konspiratornya, aliran dana mencurigakan dari rekening bank internasional. Pada 21 Januari 2023, Wan ditangkap oleh FBI di New York City. Saat itu berada dalam perjalanan bisnis. Penangkapan ini disertai dengan penyitaan perangkat elektronik miliknya, termasuk ponsel dan laptop. Penangkapan Wan memicu berbagai reaksi tingkat global, yaitu PBB mengungkapkan keprihatinan mendalam dan menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut. Kemudian Tiongkok membantah keterlibatan pemerintahannya dalam skandal ini dan menyebutkan tuduhan terhadap Wan sebagai upaya mendiskreditkan Tiongkok di arena internasional. Libya. Pemerintah Libya menyambut baik langkah FBI karena perdagangan senjata ilegal memperburuk konflik internal di negara tersebut. Kuang Kiwan kini menghadapi dakwaan serius
termasuk melanggar Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata, kemudian konspirasi internasional, dan melanggar embargo PBB terhadap Libya. Namun, kasus ini menghadapi tantangan besar karena keterlibatan jaringan internasional yang sulit dilacak, kemudian keberadaan pihak-pihak berpengaruh yang mungkin mencoba menggagalkan proses hukum. Kasus ini membawa dampak besar pada berbagai aspek. Kepercayaan terhadap PBB terguncang, keterlibatan penjabat tinggi dalam aktivitas ilegal mencoreng reputasi organisasi internasional tersebut. Peningkatan pengawasan senjata, negara-negara anggota PBB menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan senjata. Hubungan Tiongkok, Amerika Serikat, skandal ini semakin memperburuk hubungan antara kedua negara yang sebelumnya telah tegang akibat persaingan geopolitik. Kisah ini masih berlanjut dan dunia kini menunggu proses hukum selanjutnya untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kasus Kuang Ciwan adalah pengingat bahwa bahkan individu di posisi tinggi pun tidak kebal terhadap hukum. Begitulah kronologi kisah penangkapan ex-petinggi PBB oleh FBI. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Lintas Dunia.